Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Syita dan teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Syita Fati Atna yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 4, untuk menyampaikan materi mengenai Kiki Plot dan program R-nya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lia Maimuna dengan NPM 21203060048, Atsalisa Khairunisa dengan NPM 2120306058, Rizka Putri Mutiara Islami dengan NPM 2120306074, dan yang terakhir Mbak Galuh Dwias Desilasi dengan NPM 2120306080. Langsung saja memasuki pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dari Kiki Plot. Nah, Kiki Plot adalah plot antara kuantil-kuantil himpunan data pertama dan kuantil-kuantil data kedua. Nah, Kiki Plot adalah grafik yang digunakan untuk menguji kenormalan data. Pada grafik terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X dibentuk oleh Z-score dan dari kuartil datanya, sedangkan sumbu Y adalah nilai observasi atau nilai datanya. Sekian dari saya. Untuk pemaparan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Atsalisa. Kepada Mbak Atsalisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Izin menjelaskan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang terdapat pada Kiki Plot. Pada Kiki Plot terdapat dua fungsi. Yang pertama, Kiki Norm, dan yang kedua, Kiki Line. Fungsi Kiki Norm digunakan untuk memproduksi normal Kiki Plot pada suatu variabel. Sedangkan fungsi dari Kiki Line digunakan untuk membuat garis referensi distribusi normal. Nah, Kiki Plot mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Kiki Plot memudahkan kita untuk mengetahui kenormalan suatu data, dan Kiki Plot memudahkan kita untuk menginterpretasikan suatu data. Sedangkan kekurangan dari Kiki Plot, yang pertama, tidak dapat digunakan untuk mengukur suatu sampel data yang terlalu kecil. Yang kedua, membutuhkan bantuan tabel Z dan tabel R pada prosesnya yang tentu saja tidak mudah untuk dihafalkan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Atsalisa atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Galuh Dwias Desilasi mengenai cara penyajian dari Kiki Plot. Kepada Mbak Galuh, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Untuk materi yang selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana cara untuk menyajikan data melalui Kiki Plot. Jadi dalam menyajikan data melalui Kiki Plot ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita tempuh atau harus kita laksanakan. Untuk langkah yang pertama adalah mengurutkan data yang ada mulai dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, sehingga dapat kita peroleh X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Kemudian langkah yang kedua adalah memberi rank dari setiap data mulai dari 1 sampai jumlah data yang ada. Selanjutnya, jika terdapat ketentuan, jika ada data yang sama, maka ranknya yaitu jumlah rank data-data tersebut dibagi jumlah data yang sama. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada contoh yang terlihat pada layar berikut. Terdapat tabel yang menunjukkan beberapa data X dan ranknya. Untuk nilai data yang pertama adalah data yang memiliki nilai paling kecil, di mana pada tabel tersebut nilai paling kecilnya adalah 31, dengan ranknya adalah 1. Kemudian nilai data X 32 dengan ranknya adalah 2. Nah, selanjutnya terdapat dua data X yang nilainya sama, yaitu 33. Sehingga untuk menentukan ranknya itu adalah dengan mengikuti ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan rank data tersebut lalu dibagi dengan jumlah data. Sehingga untuk data 33 ini menempati urutan 3 dan 4. Maka untuk ranknya adalah 3 ditambah 4, itu sama dengan 7, lalu dibagikan dengan banyaknya data yang sama, yaitu 2. Diperoleh 7 dibagi 2 adalah 3,5. Maka untuk data 33 itu, ranknya adalah 3,5. Selanjutnya, nilai data 34, ranknya adalah 5, dan terakhir yaitu data terbesarnya adalah 35, dengan ranknya adalah 6. Lanjut, langkah yang ketiga adalah hitung nilai peluang yang bersesuaian dengan data yang telah diurutkan pada langkah sebelumnya, sehingga diperoleh nilai peluang seperti yang terlihat pada layar, yaitu 1 min 0,5 per n, ditambah 2 min 0,5 per n, ditambah 3 min 0,5 per n, ditambah sampai dengan J min 0,5 per n. Di sini menunjukkan banyaknya data yang ada. Langkah yang keempat adalah hitung nilai kuartil normal standar yang bersesuaian dengan urutan data, sehingga dapat kita peroleh Q1, Q2, Q3, sampai dengan Qn. Langkah yang kelima adalah
melakukan plot terhadap pasangan data hasil observasi dengan nilai kuartil normal standar yang bersesuaian, sebagaimana yang terlihat pada layar, yaitu Q1, X1, Q2, X2, Q3, X3, sampai dengan Qn, Xn. Kemudian langkah yang keenam adalah pasangan standar normal kuantils dengan data di awal yang telah diurutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya memasuki langkah yang ketujuh atau langkah yang terakhir adalah gambarkan grafik Kiki plot dan diinterpretasikan atau ditarik kesimpulan berdasarkan grafik Kiki plot tersebut. Nah, untuk cara menginterpretasikan atau menarik kesimpulan ini terdapat ketentuan, yaitu jika titik-titik yang diperoleh ini membentuk garis lurus, maka dapat disimpulkan bahwa data cenderung berdistribusi normal. Selanjutnya berlaku juga sebaliknya, jika titik-titik yang cenderung tidak membentuk garis lurus, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak mengikuti distribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Galuh atas Baik, terima kasih Mbak Galuh atas penyampaiannya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizka mengenai cara penyajian Kiki plot menggunakan program R. Kepada Mbak Rizka, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Lia atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan program untuk membuat Kiki plot melalui program R. Di sini terdapat contoh data, yaitu bisa kita lihat pada layar. Ada 10 data. Kemudian lalu untuk rank-nya itu sudah dijelaskan tadi ya. Di sini saya langsung saja menjelaskan cara menggunakan program R-nya. Nah, di sini untuk membuat judul, terlihat pada layar itu ada baris kedua sampai baris kelima. Itu caranya dengan kita mengklik file, lalu kita pilih new file, kemudian pilihlah R Markdown. Nah, di situ nanti kita akan diarahkan untuk menuliskan judul serta autornya. Setelah itu kita klik OK dan akan muncul pada layar. Selanjutnya, untuk menampilkan data dari CSV. Nah, sebelum kita menampilkan data CSV ini, terlebih dahulu kita convert data yang dari Excel ke dalam CSV ini. Selanjutnya, kita tekan keyboard laptop kita dengan CTRL plus ALT plus I, dan nanti akan muncul cang 2. Dan ketikkan garis pagar, contoh data dari CSV. Nah, ini sebenarnya bebas, tidak harus contoh data dari CSV. Kemudian, kita menginstal library reader, di mana library reader ini digunakan untuk membaca format dari CSV nanti. Caranya itu kita pada program R tersebut, kita klik tools, kemudian nanti ada yang install, nah itu nanti kita cari, kita search install library reader. Setelah itu, kita pencet OK, nanti akan muncul pada programnya. Kemudian, baris selanjutnya kita ketikkan tulisan ini data, di situ ada tanda panah kebalik, read_CSV, buka kurung, petik 2C.2, garis miring users, garis miring Andi, garis miring 2 downloads, garis miring 2 statistika data kikiplot.csv, petik, tutup kurung. Nah, di sini sebenarnya tergantung dari file teman-teman. Nah, misalnya itu nanti di laptop kalian, usersnya itu misalkan namanya Melia gitu kan. Nah, nanti itu akan muncul di tampilan program R dengan cara kita membuka dokumen pada laptop kita, kemudian kita klik kanan, nanti ada tulisan copy paste. Nah, setelah kita copy paste, nanti kita masukkan ke dalam program R Studio tersebut. Kemudian untuk baris selanjutnya itu kita ketikkan ini data. Setelah itu jalankan program tersebut dan nantinya akan muncul tabel data. Nah, ini tampilan dari kita setelah memasukkan sinteks-sinteksnya. Terdapat data pada program R tersebut. Kemudian, untuk menampilkan grafik dari data, itu kita mengulang lagi. Kita cari baris selanjutnya, kemudian kita tekan keyboard laptop kita dengan CTRL plus ALT plus I, dan nanti akan muncul cang 3. Dan lalu kita ketikkan garis pagar menampilkan grafik dari data. Di sini bersifat bebas, tidak harus menampilkan grafik dari data. Kemudian kita install library read_excel, di mana library read_excel ini digunakan karena datanya ini nanti kita menggunakan format Excel. Nah, untuk menginstal sama seperti tadi, yang kita menampilkan data dari CSV itu. Dengan cara kita mengklik tools, kemudian kita install package. Nah, itu nanti ada tulisan
kita cari search install library, yaitu library Excel-nya, terus nanti keluar sinteksnya pada program RStudio kita. Kemudian, pada baris ke-26, nanti kita tuliskan kembali ini data, tanda panah kebalik, read_excel, buka kurung, petik 2, C.2, garis miring 2 users, garis miring 2 Andi, garis miring 2 downloads, garis miring 2 statistika data kikiplot.xlsx. Nah, di sini kenapa kita xlsx? Karena di sini kita menggunakan atau mengambil datanya dari Excel, bukan dari CSV lagi. Selanjutnya, untuk dokumen atau datanya, itu masing-masing dari laptop teman-teman. Ketika misalkan usersnya Galuh, nah nanti itu akan muncul di situ Galuh gitu ya. Nah nanti itu caranya kita tinggal membuka dokumen kita, kemudian kita klik kanan, nah nanti ada copy paste. Nah setelah kita copy paste, kita tempelkan pada RStudio tersebut. Selanjutnya, pada baris ke-28 itu kita ketikkan X, tanda panah kebalik, rnom, ini data, dan itu ada simbol, yaitu simbol untuk ambil nama kolom di tabel kita, atau kita ambil kolom data kita. Kemudian, baris selanjutnya kita tuliskan kikinom X, di mana tadi kikinom adalah inti sinteks dari kikiplot, dan baris ke-30 ada ketikan kikiline. Nah, di mana itu juga merupakan sinteks inti dari kikiplot tadi, yaitu kikiline, buka kurung X, call, sama dengan petik red, petik 2 lagi, tutup kurung. Di mana red ini tidak harus red ya, red ini mewarnakan nanti ada garis berwarna merah. Ketika teman-teman mau biru, berarti ya blue gitu ya. Setelah itu kita jalankan program tersebut, nanti akan muncul grafik seperti yang ada pada layar. Nah, di sini saya akan menunjukkan pada RStudio. Nah, di sini terdapat sinteks-sinteks yang kami telah masukkan ke dalam program RStudio. Nah, untuk tadi yang menampilkan grafik, maaf untuk yang tadi menampilkan data dari CSV, kita jalankan program tersebut. Nah, berikut tampilan di RStudio, yaitu terdapat data-data yang tadi di Word sudah dimasukkan ke dalam RStudio. Kemudian untuk kita menampilkan grafik data, kita masukin sinteks tadi, lalu kita jalankan program ini. Nah, terlihat pada RStudio telah berhasil, yaitu ada grafik normal kikiplot. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Rizka atas pemaparannya. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari program R tersebut. Berdasarkan grafik kikiplot tersebut, terlihat bahwa titik-titik yang diperoleh membentuk suatu garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa data cenderung berdistribusi normal. Karena semakin lurus yang terbentuk, maka distribusi semakin mendekati normal. Sekian presentasi dari kelompok kami, namun sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi pada siang hari ini. Kikiplot merupakan plot antara kuantil-kuantil himpunan data pertama dan kuantil-kuantil data kedua yang digunakan untuk mengecek distribusi suatu data apakah berdistribusi normal atau tidak. Pada R, kikiplot dibuat menggunakan dua fungsi, yaitu kikinorm dan kikiline. Suatu distribusi dikatakan normal jika titik observasi yang dihasilkan mengikuti garis referensi tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui komentar pada YouTube kami. Sekian dari kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.